Belum menjadi film dengan narasi yang sempurna, tapi berhasil bikin dada gua sesek. Kita bahas. Halo semuanya, selamat datang di channel gue dan selamat datang di jurnal film gue yang lainnya. Dan kali ini gue pengen ngomongin soal film Suka Duka Tawa. Takkan bisa. Oke, jadi ini adalah film yang merupakan karya film panjang debutan dari sutradara Aco Thenry, yang buat kebanyakan orang mungkin lebih familiar dengan karya-karyanya berupa music video, yang mana katanya sih di YouTube itu sampai ada sebuah playlist sendiri yang isinya adalah karya-karya Aco Thenry. Nah, yang membuat gue tertarik sama film ini adalah film ini yang dijanjikan akan mengangkat sebuah cerita dengan skema stand up komedi Indonesia sebagai salah satu latarnya, dimana premis yang dijanjikan ini akan mengeksplorasi mengenai hubungan seorang anak dan ayah yang dielaborasikan dengan topik-topik mengenai tawa yang lahir dari luka yang dalam. Intinya kayak gitu. Harusnya dia jadi kepala keluarga ya. Dia ditepungin. Nah, gue kapan digorengnya? Gue sebagai orang yang gue gak berani bilang gue bener-bener ngikutin ya. Cuman gue bisa dibilang cukup tahu sedikit banyak mengenai skena dari stand up comedy Indonesia, yang mana gak sedikit lah para pelaku di industri entertainment satu ini nih punya latar belakang yang cukup beragam, yang mana benang merah dari mereka semua itu adalah eksplorasi luka menjadi bahan bakar untuk mereka berkomedi gitu, dimana komedi ini seringkali menjadi cara mereka untuk bisa dibilang terapi gitu ya, atau menyembuhkan diri gitu dari luka-luka yang mereka miliki gitu. Dimana semakin tulus suatu keresahan tersebut itu biasanya akan mampu diolah menjadi premis komedi yang jauh lebih lucu. Seenggaknya itulah yang gua amatin gitu ya di per stand up komedian Indonesia ini gitu. Sehingga cukup menarik gitu melihat sebuah film dengan premis kompleks dan sedramatis hubungan ayah dan anak yang dibalut dengan eksplorasi komedi. Nah, dan setelah gua nonton, gua bisa bilang sebenarnya intinya gua masih merasakan sesuatu ya. Gue masih mendapatkan gejolak lah bisa gue bilang ya setelah gue nonton film ini. Tapi gue bisa bilang film ini punya bahan bakar yang benar-benar bagus banget. Cuman sayangnya gimana cara dia ngebungkus dan mendelivery semua argumen dia ke dalam film itu masih punya kekurangan menurut gue. Entah kenapa overall secara delivery yang entah kenapa gue condong ke arah screenplay gitu kerasa kurang solid. Gue ngerasa sebenarnya at some point banyak banget hal yang dibahas di dalam ceritanya, yang which is sebenarnya menurut gue memang adalah hal yang saling berkaitan gitu. Tapi beberapa di antaranya itu ada yang kerasa out of nowhere, atau ada yang kerasa seolah-olah di build up dari awal tapi nggak punya konklusi ataupun penyelesaian yang jelas gitu. Dan masalah terbesar itu biasanya muncul dari gimana stand seseorang terhadap konflik yang ada gitu. Jadi maksudnya misal ada satu konflik yang terjadi, anggaplah kita ambil contoh kayak sebab akibat si karakter tawa crash out kepada teman-temannya. Itu seringkali kerasa kurang terdeliver dengan baik gitu. Bahkan kalau kita spesifik ke masalah tawa dan juga teman-temannya ini, entah kenapa gue belum melihat resolusi atau penyelesaian yang jelas mau dibawa ke arah mana gitu di dalam film ini gitu. Kamu pada gak tahu apa yang gue rasain, makanya jangan pada so tau. Tapi menurut gue kekurangan-kekurangan kayak kejelasan sudut pandang karakter atau positioning mindset konflik-konflik tertentu itu masih bisa terovercome. Dengan apa? Dengan gimana cara Bang Aco itu berhasil membangun suasana yang kerasanya tuh senatural dan sebelievable itu gitu, sehingga memberikan ruang kepada penonton khususnya gua untuk punya semacam interpretasi sendiri gitu sebenarnya apa yang terjadi di titik itu gitu. Walaupun ada beberapa hal yang gak sanggup untuk gue cerna, kayak salah satunya tuh di babak akhir ketika
akhirnya ayah dan ibunya si Tawa itu ketemu secara langsung ya, si Pak Keset dan juga Bu Cantik gitu di kosannya si Tawa, yang di situ juga ada teman-temannya si Pak Keset gitu, yang jujur di situ gue benar-benar nggak tahu tuh kenapa mereka ada di situ dan apa sih kenyataan yang sebenarnya terungkap gitu melalui adegan tersebut gitu. Karena gue lihat seharusnya di situ ada sesuatu yang terungkap gitu, khususnya mengenai bapaknya gitu, tapi entah kenapa itu semua nggak clear dan kemunculannya kerasa out of nowhere dan penyelesaiannya itu nggak bisa gue cerna gitu. Tapi ya sekali lagi itu gitu, gue masih bisa masih ada ruang buat gue untuk bisa menyimpulkannya sendiri. Walaupun yang tadi gue contohin itu adalah bagian yang paling nggak bisa gue interpretasikan. Nah, tapi yang paling krusial justru menurut gue di sini adalah gue akan mengasosiasikan ini sebagai world building ya. Jadi entah kenapa gue ngerasa di film Suka Duka Tawa ini, Bang Aco itu kurang berhasil untuk bisa menggambarkan world building yang ada di kehidupannya si Tawa, khususnya mengenai world building dari stand up comedy ini gitu. Kalau gue sendiri, gue udah punya bahan bakar, gue udah tahu kalau misalnya sebuah circle stand up comedy itu pastinya ya akan dimulai dari komedi club, abis itu gimana sih kualitas komedi ataupun interaksi antara penonton dan komika di komedi club gitu. Itu gue masih tahu gitu. Sedangkan kalau misalnya nggak punya konteks, gue ngerasa kayak gimana nuansa komedi show itu digambarkan ya, komedi club itu masih kerasa kurang dapat menurut gue. Kayak jenis jokes-jokesnya itu kerasa entah kenapa kayak gini loh. Gue tahu gitu kalau misalnya comedy club open mic yang diadakan oleh comedy club itu akan menjadi sebuah kolam bagi para komika untuk melemparkan jokes-jokes baik yang lucu atau bahkan yang gak lucu sama sekali gitu. Dan tentu secara range itu gak akan sama dengan kualitas beat-beat komedi yang ada di kompetisi. Dan sedangkan menurut gua penggambaran itu di awal itu kurang bisa tergambarkan dengan baik, sehingga asumsi gua terhadap positioning karir komedia si Tawa itu masih belum tergambarkan gitu. Apalagi di sini terjadi lonjakan Tawa yang tadinya komika coba-coba gitu, yang ngebum terus gitu, akhirnya mendapatkan virality dan bahkan sampai dapat ke golden ticket untuk bisa langsung ke kompetisi TV gitu. Yang mana menurut gue kalau orang nggak tahu skema stand up comedy itu kayak gimana, itu kerasa agak aneh aja gitu. Kenapa jokes yang kayak gitu, yang which is sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari filmnya, beat-beatnya si Tawa itu instead of punya punchline yang benar-benar strong, dia lebih banyak kasarnya lebih ke arah relate lah daripada ke arah lucunya gitu. Ya pokoknya gue entah kenapa ngerasa film ini yang awalnya menurut gue menjanjikan sebuah penggambaran skema stand up comedy di Indonesia itu kurang kerasa gitu. Walaupun ternyata in the end, ini kan gue nonton bareng temen gue ya, temen gue ternyata nggak begitu ngerasa off gitu sama setup world building dari film ini gitu. Dia masih masuk aja gitu. Dia juga bilang dia bukan orang yang tahu komika atau stand up comedy Indonesia, bahkan dia nggak tahu at all gitu, sehingga dia asumsi ya tipikal jokesnya stand up comedian ya pasti seperti ini gitu. Ya entah gue yang sotoy atau gimana, gue juga kurang tahu lah soal itu gitu. Nah sehingga buat gue sendiri pengalaman menonton itu menurut gue cukup gue cukup agak ngerasa kagok lah di paruh awal film ini gitu. Dan gue mulai kerasa hanyut, gue mulai jatuh ke dalam alur ceritanya itu semenjak justru ketika pengenalan karakter udah selesai gitu, ketika mulai masuk ke babak dimana si Tawa udah mulai berinteraksi sama bapaknya. Disitulah gue baru ngerasa hanyut gitu, ketika pertama kalinya si Pak Keset ini gitu ya meluk betis kakinya si Tawa gitu di depan teras gitu, yang udah bisa dilihat sih harusnya juga di trailer gitu, yang menurut gue sangat-sangat emosional gitu. Nah baru dari situ semuanya kerasa gue lebih dive into the story gitu. Ya walaupun lagi-lagi nanti akhirnya akan ada dilema-dilema kayak yang tadi udah gue sebutin. Masih susah banget maafin bapak, Bu. Soal kelebihannya sendiri yang tadi kata gue mengenai bahan bakar ya, soal sudut pandang Bang Aco terhadap premisnya ini menurut gue adalah sebuah sudut pandang yang benar-benar bisa, kalau buat gue sendiri ya rasanya tuh kayak berhasil menelanjangi diri gue gitu. Kayak
banyak hal yang bisa lu dapat gitu. Lu ngelihat karakter pakai set aja itu udah sesuatu gitu. Kita udah bisa lihat gitu. Ini adalah penggambaran dari seseorang yang di luar sana ada orang yang mungkin kesannya bercanda terus, ngelawak terus, gak pernah diajak ngomong serius. Tapi sebenarnya hal itu adalah gimana cara dia untuk mengelola emosi, untuk mengelola luapan-luapan perasaan dan amarahnya dia gitu. Instead of menyakiti atau destruktif sifatnya, yang dia lakukan adalah ngelawak gitu. Itu baru dari karakter pakai set gitu. Bahkan dari masalah konfliknya si Tawa itu sendiri pun gitu ya. Ya ini of course jauh lebih dalam gitu mengenai mengenai parenting ada. Tawa ini kan di sini digambarin sebagai seorang anak yang ayahnya kan tidak berfungsi ya, absen gitu secara presence gitu. Dan dia selama 20 tahunan itu hidup bersama dengan ibunya gitu ya. Ibunya menjadi single parent, dan di sini dieksplorasi gitu kayak gimana cara si anak memandang ayahnya gitu ya. Apakah itu adalah murni dari pandangan dia kepada ayahnya, atau itu adalah sesuatu yang secara nggak langsung tertanam gitu selama bertahun-tahun yang sebenarnya bukan kebencian dia gitu. Dan bahkan kalau kita bahas soal itu tadi dan dibelokin dikit ke karakter ibunya, kita belajar hal baru lagi gitu tentang amarah kita yang secara tidak sadar itu mempengaruhi orang lain gitu. Secara nggak sadar kita seringkali kayak mewarisi sebuah keamarah gitu ke orang yang mungkin bahkan tidak seharusnya memiliki amarah tersebut gitu. Tapi ya POV yang dibawa Mas Aco gitu ya dalam premisnya ini gitu ya, dengan konflik mengenai masalah ayah dan anak yang ayahnya absen dan semacamnya, itu menurut gue banyak banget yang bisa dibedah dari itu gitu. Bahkan gue sama temen gue ngobrol tuh ya bisa nemuin banyak hal lah gitu dari eksplorasi ceritanya ini gitu. Yang menurut gue apapun yang gue katakan di sini ini enggak semuanya ya, masih jauh lebih dalam daripada itu. Dan film ini berhasil memberikan sudut pandang yang fair kepada semua pihak yang terlibat di konflik ini gitu. Ketika karakter itu ada yang benar, itu ya di highlight. Ketika ada yang dia salah tentang sesuatu, ya film ini nggak membenarkan itu gitu. Dan itu berhasil diberikan, maksudnya diperlihatkan dengan cukup baik gitu. Dan ya ujung-ujungnya membuat kita bertanya-tanya gitu kalau misalnya ada irisan yang mirip dengan hidup kita gitu soal konflik itu tadi gitu. Pokoknya bahan bakarnya tuh sedalam itu gitu. Dan untungnya adalah bahan bakarnya itu masih berhasil lah ngasih perasaan lah ke dalam film ini gitu. Walaupun secara storytelling ya nggak serapi itu gitu, masih banyak banget kekurangan khususnya dalam screenplaynya itu tadi gitu. Dan kalau kita ngomongin soal bahan bakar ini ya gitu, yang bikin itu powerful juga sebenarnya dari delivery adegannya gitu. Walaupun tadi gue bilang secara cerita itu kurang, tapi secara adegan-adegan ya ini asumsi gue ya, karena Bang Aco itu berpengalaman di film pendek dan video klip gitu, yang which is video klip itu kan harus on point dan juga gimana cara membangun momen saat itu yang se-powerful itu gitu. Jadi pengalaman itu berhasil menggambarin berbagai adegan-adegan spesifik itu jadi kerasa lebih dan sangat-sangat emosional gitu. Sesimpel adegan ketika si Tawa sama ayahnya karaoke bareng gitu ya, atau pas lagi foto booth gitu ya, dia ngerti gitu gimana caranya hal sederhana itu bisa jadi senjata gitu di situ gitu. Sesederhana penulisan dialog yang kayak si Tawa akhirnya manggil dia sebagai bapak gitu ya setelah sekian lama gitu. Yang mana kalau kita callback di sepanjang film sebelumnya, dia manggilnya itu Anda saya Hampir gitu. 20 tahun yang lalu Anda pergi ninggalin saya dan ibu saya tanpa uang, tanpa peninggalan yang berarti. Ya pokoknya gak sedikit lah adegan-adegan yang ya kesannya tuh punya delivery yang powerful gitu. Walaupun jadi kita nggak perlu untuk menikmati sebuah adegan ya di film ini tuh kita nggak perlu reasoning yang dalam melalui penceritaan yang kompleks gitu. Bagusnya itu gitu.
Nah, dan penadanan yang bagus ini itu juga didukung oleh performa para pemain yang menurut gue juga ya nggak kalah powerful gitu. Dan well, of course ketiga karakter utama kita cukup bagus ya. Mas Teuku Rifnu of course as the MVP menurut gue di film ini. Habis itu yang jadi tawanya tentu Karahel Amanda yang performanya sangat-sangat ini ya, berhasil menggambarkan seorang karakter yang kasarnya tuh kejepit gitu ya. Di tengah keterjepitan itu masih berusaha untuk memiliki identitas ya, walaupun dia merasa ragu gitu. Dan semua keraguan itu ditutupi oleh oleh sense of humor yang ironic gitu. Dari sesimpel micro expressionnya kerasa banget gitu, ada kegetiran di dalam gestur yang goofy-nya gitu. Begitupun juga dengan karakter ibunya ya, ibu cantik yang diperanin sama Marissa Anita, yang walaupun menurut gue secara porsi ya hitungannya ini quiet supporting lah gitu, nggak semajor bapaknya gitu. Dan semua performanya itu ya berhasil lah menghidupi momen-momen yang tadi kata gue itu gitu, momen-momen MV-nya Mas Aco di film ini gitu. Tapi memang yang paling gila Mas Rifnu sih gitu ya. Kita kan selalu familiar beliau di film-film tuh sebagai karakter yang yang gahar, yang antagonis lah ya. Bahkan film terakhir dia yang gue tonton kan Dopamin tuh ya. Dan appearance-nya aja di film itu sangat menyeramkan gitu. Dan di film ini hampir segala aspeknya ya, bahkan sampai ke micro expression-nya gitu, lo bisa ngelihat beliau sebagai orang yang dia adalah keset karakter yang kasarnya didesain kasihan gitu. Lu bisa kasihan gitu, tapi di saat yang bersamaan lu bisa ngegain respect dari dia gitu, sebagai seseorang yang punya perjuangannya gitu. Dari cara dia natap, dari gerak, dari mimiknya aja gitu. Lu bisa ngelihat dia kasihan, tapi juga ada ada jejak perjuangan yang bisa lu respectin gitu dari dia gitu. Ditambah lagi kita juga bisa ngelihat dari tatapannya, dari aura wajahnya juga memang sih ya, ini terkait dengan kebiasaan dia di peran-peran lain, memang kita masih bisa melihat adanya something wrong di dia gitu. Masih ada sense of amarahnya gitu. Makanya ketika dia crash out dalam tanda kutip banting-banting itu gitu, nah itu impactnya juga tetap kerasa gitu. Jadi ya intinya sebenarnya film Suka Duka Tawa ini adalah film debutannya Mas Aco yang punya stance yang benar-benar dalam dan juga mature menurut gue. Cuman tidak dibarengi dengan delivery yang sematang itu gitu. Apalagi secara secara wireframe storytelling gitu. Masih ada bagian-bagian yang sedikit kurang meyakinkan lah untuk bisa membuat gue sebagai penonton untuk lebih hanyut gitu ke dalam konfliknya mereka gitu. Tapi meskipun begitu, segala macam penadanan di adegan-adegan tertentu yang sifatnya lebih spesifik, yang lebih intimate, yang lebih fokus, mungkin dengan pengalaman MV-nya Mas Aco, semua itu masih bisa bukan masih bisa, sangat bisa terasa natural dan intimate lah gitu bagi para penonton. Dan buat gue sendiri ya selalu bisa hanyut gitu tanpa perlu adanya reasoning yang kuat melalui penceritaan yang dalam itu tadi gitu. Dan tentu saja itu juga didukung oleh performance aktor-aktrisnya yang sangat-sangat stands out gitu, walaupun nggak semuanya gitu. Itu dia menurut gue soal film Suka Duka Tawa. Gimana menurut kalian? Langsung aja komentar di bawah dan kita diskusi soal film ini ya. Fun fact, gue hampir menangis menonton film ini gitu ya, karena sudut pandang Mas Aco di film ini gitu ya, dengan topik yang diangkatnya itu sangat-sangat dewasa ya. Dan ya begitulah. Yaudah, sampai jumpa di jurnal film gue berikutnya atau video gue lainnya. Dan seperti biasa di channel gue, jangan lupa nonton film.